Selamat sore Ibu Bapak serta adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dengan saya di pertemuan APP minggu keempat dengan tema Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Generasi muda, harapan masa depan gereja. Tema yang sungguh tidak saya kuasai. Saya tidak pernah bergelut sekalipun dengan kegiatan OMK, Orang Muda Katolik, baik dari mulai usia anak-anak sampai usia dewasa. Terlebih lagi, rembukan kita kali ini dititik beratkan ke permasalahan pendidikan anak-anak akibat pandemi COVID-19. Saya tidak mengerti permasalahannya sama sekali, selain mendengar sedikit keluhan, sedikit anekdot pendidikan daring, pendidikan dalam jaring atau kelas online. Mulai dari beban biaya paket data, ibu-ibu yang merangkap pekerjaan menjadi guru di rumah, anak-anak yang stres diajar oleh orang tua mereka yang lebih galak dari guru di sekolah katanya, murid baru yang tidak kenal temannya karena belajar online, hingga kualitas kenaikan dan kelulusan yang bisa kita pertanyakan. Waktu menyanggupi dawuh untuk membawakan pertemuan APP, saya tidak menyangka bahwa kebagian tema seperti ini. Tapi karena sudah sendiko dawuh, ya harus saya laksanakan semampu saya. Bismillah. Marilah kita mulai dengan berdoa, doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas limpahan kasih, hidup, perlindungan, kesehatan yang masih boleh kami alami sampai saat ini. Kami mohon terang Roh Kudus ya Bapa, agar kami mampu terbuka akan keprihatinan mengenai pendidikan generasi muda gereja. Biarlah kanak-kanak datang kepadamu untuk merasakan kasih dan penyelenggaraanmu atas hidup dan masa depan mereka. Libatkanlah kami dalam karya belas kasih-Mu, khususnya untuk memikirkan keberlangsungan pendidikan mereka, agar kualitas generasi muda harapan gereja dan bangsa tetap terjaga. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada pertemuan kali ini kita diajak untuk memberi perhatian pada generasi muda, remaja dan anak-anak, khususnya mengenai pendidikan yang diperolehnya di masa pandemi ini. Kita bersama-sama mengetahui betapa beratnya dampak pandemi ini bagi keberlangsungan pendidikan mereka, baik formal maupun non-formal. Seperti kita ketahui, dalam hal ini pembinaan iman anak-anak pun juga terganggu. Pertemuan kita ini diharapkan dapat menjadi sarana yang konkret untuk menyapa anak-anak kita ini, serta memikirkan langkah-langkah konkret untuk mengatasi persoalan pendidikan mereka. Terlebih bagi mereka yang ada di sekitar kehidupan kita sehari-hari. Kita yakinkan dan pastikan bahwa harapan masa depan mereka akan pendidikan yang baik akan terus hidup dan tumbuh dengan baik meski pandemi belum juga usai. Kita dengarkan Injil sebagai landasan dan inspirasi bagi kita untuk rembukan. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku.
Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para orang tua ingin supaya Yesus bersedia meletakkan tangannya ke atas anak-anak tersebut dan mendoakan mereka. Zaman dulu, penumpangan tangan adalah tindakan yang khususnya dilakukan oleh seorang ayah dalam upacara pemberkatan. Yakub melakukan itu ketika ia memberkati dan menerima anak-anak Yusuf. Tindakan ini menyiratkan kasih dan keakraban yang disertai dengan kuasa dan kewenangan, serta menunjukkan keabsahan atau berlakunya berkat yang dicurahkan. Dan sekarang pun kita kan juga para orang tua juga sering memberikan tanda salib di dahi anak-anak kita sebagai berkat. Anak-anak kecil dapat dibawa kepada Kristus karena mereka membutuhkan dan mampu menerima berkat darinya. Dan mereka juga berkepentingan dalam pengantaraan yang dilakukannya. Adalah kesalahan murid-muridnya yang menghardik mereka. Mereka beranggapan bahwa guru mereka terlalu agung untuk memperhatikan anak-anak kecil. Mungkin juga mereka berpikir bahwa Yesus sudah mencurahkan tenaganya untuk pekerjaan-pekerjaannya yang lain dan tidak ingin perhatiannya terpecah oleh karena hal-hal yang dianggap kecil ini. Atau mereka berpikir bahwa jika tindakan seperti ini diberi hati, maka seluruh penduduk negeri akan membawa anak-anak mereka kepadanya. Dan ini tidak akan ada habis-habisnya dan merepotkan. Kita beruntung bahwa Kristus memiliki kasih dan kelembutan hati yang lebih besar daripada yang dimiliki oleh murid-muridnya. Mari kita mencontohnya dengan tidak merendahkan jiwa-jiwa yang berniat baik dan bersedia mencarinya, walaupun mereka lemah. Yesus menganggap jahat orang yang menghalang-halangi mereka yang telah diterimanya itu. Orang-orang yang bertindak demikian berarti melemparkan anak-anak itu keluar dari pewarisan yang akan dikaruniakan Tuhan. Meneladan Yesus yang menerima anak-anak dan memberkati mereka, mari kita juga bertindak seperti Yesus. Kita memberi berkat kepada mereka, terbuka akan orang muda yang pendidikannya terlantar, tidak memperoleh kasih sayang dan perhatian yang baik, entah dari keluarga maupun lingkungan di sekitarnya. Anak-anak dan orang muda adalah harapan bagi kehidupan masa datang yang lebih baik. Maka selayaknya kita memberikan harapan baik bagi mereka. Ibu bapak yang terkasih dalam Kristus, silahkan nanti dipandu oleh Mbak Erna ngobrol membicarakan masalah pendidikan di masa pandemi. Bagaimana situasinya? Apakah di sekitar kita, di lingkungan kita ditemukan ekses pendidikan akibat adanya pandemi COVID-19? Apakah ada anak-anak kita yang terlantar pendidikannya karena situasi ekonomi keluarganya berantakan? Kalau ada, apa yang bisa kita perbuat untuk membantu mereka? Apa upaya konkret yang bisa kita kerjakan bersama dalam lingkup di sekitar kita untuk mengatasi persoalan pendidikan kaum muda? Di lingkungan lain ada gerakan peduli pendidikan dengan mengumpulkan dana 2.000 kilo, Rp2.000 tiap bulan. Apakah kita tergerak untuk berpartisipasi? Dan mohon maaf, saya tidak mempunyai gagasan sedikit pun tentang hal-hal tersebut di atas. Ibu bapak yang terkasih dalam Kristus,
meskipun obrolan belum kita laksanakan, namun di penghujung dari masalah yang saya kemukakan tadi, ada baiknya kita tutup dahulu dengan doa penutup. Marilah berdoa, doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami kembali mengaturkan syukur kepadamu. Semoga butir-butir sabda yang kami dengarkan hari ini menggerakkan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Semoga kami mampu mewujudkan karya-karya nyata dalam mendampingi dan mendukung pendidikan kaum muda kami, sehingga mereka tetap bersemangat untuk menyongsong masa depan yang cerah, meski kami masih berada dalam bayang-bayang pandemi COVID-19, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Ibu Bapak yang terkasih di dalam Kristus, apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekilafan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak sekalian. Selamat sore dan berkah dalam.